Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Permata, mahasiswa Administrasi Publik FISIP UIN Bandung. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tugas analisis data kualitatif, yaitu penjelasan mengenai teknik analisis konten. Sebelum ke penjelasan teknik analisis konten, saya akan sedikit menyebutkan teknik analisis data kualitatif menurut para ahli. Nah, menurut Sugiono adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pada pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kemudian, berdasarkan hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut akan diterima atau ditolak. Nah, untuk jenis teknik analisis data kualitatif itu terdapat 5, yaitu ada analisis konten, ada analisis naratif, ada analisis wacana, ada analisis kerangka kerja, dan ada analisis teori beralas. Namun di sini saya hanya akan membahas mengenai teknik analisis konten. Nah, analisis konten ini tuh atau sering disebut analisis isi, secara umum itu diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Lalu menurut Holsti, metode analisis ini tuh suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik, khususnya itu suatu pesan terhadap objektif, sistematis, dan generalis. Nah, dalam analisis konten ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari kelebihan itu ada tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis ini tuh bersifat non-reaktif, namun karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Lalu yang kedua itu adalah biaya yang dikeluarkan itu lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain. Dari sumber data juga lebih mudah. Misalnya itu seperti kita bisa mengambil dari perpustakaan umum. Lalu yang ketiga itu ada analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Lalu kekurangan dari penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama ada kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Lalu yang kedua ini ada analisis ini tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel, tidak dapat melihat sebab akibat, hanya dapat menerima penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Lalu terdapat beberapa prosedur dalam analisis konten yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini merupakan awal dimulainya dalam penelitian. Nah, ini tuh bisa dimulai misalkan seperti bagaimana kualitas pemberitahuan surat kabar di Indonesia. Lalu yang kedua ini ada pemilihan media atau sumber data. Nah, peneliti itu harus menentukan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Suatu observasi yang akan membantu penentuan sumber data yang relevan. Penentuan periode waktu dan jumlah media yang diteliti atau sampel, bila jumlahnya berlebihan juga penting untuk ditentukan pada tahap ini. Lalu yang ketiga itu ada definisi operasional. Definisi operasional ini tuh berkaitan dengan unit analisis. Penentuan unit analisis ini dilakukan berdasarkan topik atau masalah riset yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada pelatihan penyusunan kode dan mengecek reliabilitas. Nah, kode ini tuh untuk mengenali ciri-ciri utama kategori. Idealnya itu 2 atau lebih kode sebaiknya meneliti secara terpisah, dan reliabilitasnya tuh dicek dengan cara membandingkan satu dengan satu yang lainnya. Lalu yang kelima itu ada analisis data dan penyusunan laporan. Nah, data kualitatif yang diperoleh dengan analisis konten ini dapat dianalisis dengan teknik statistik yang baku. Penulisan laporan dapat menggunakan format akademis yang cenderung baku dan menggunakan prosedur yang ketat atau dengan teknik pelaporan populer versi media massa atau buku data yang dianalisis juga dalam bentuk coding sheet.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.